Saya mau mengajukan permohonan izin tempat kawasan berikat nih, tapi cari infonya dari mana ya? Harus bawa apa aja ya? Ada biayanya tidak ya? Halo Sobat Bisi Aceh, PUHaba. Kembali lagi di Digital Micro Learning Series kedua, yaitu mengenal standar pelayanan. Seperti yang sudah disampaikan pada seri pertama sebelumnya, standar pelayanan merupakan inti dari pelayanan publik dan penyelenggara wajib menyediakan sebagai bentuk pemenuhan kebijakan pelayanan. Dasar hukum yang mengatur tentang standar pelayanan ini selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2021. Secara singkat, standar pelayanan ini adalah tolak ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, terjangkau, dan terukur. Ketiadaan standar pelayanan atau implementasinya yang tidak sesuai dapat berdampak sanksi loh bagi penyelenggara layanan. Yuk kita pahami lebih jauh. Mengapa sih standar pelayanan ini penting? Standar pelayanan ini merupakan komitmen pemberian pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa. Standar pelayanan ini juga merupakan wujud kepercayaan karena adanya pemberian informasi yang jelas dan kepastian bagi masyarakat. Standar pelayanan ini juga mencerminkan akuntabilitas penyelenggara, di mana dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui proses layanan dan bahkan terlibat dalam rangka perbaikan layanan. Kemudian standar pelayanan ini menjadi sarana evaluasi dan perbaikan baik oleh masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, atau bahkan dari internal organisasi sendiri. Namun demikian, kondisi yang memprihatinkan saat ini adalah masih banyaknya penetapan standar pelayanan yang tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Alhasil, jadinya malah tidak standar. Selain itu, tingkat pemahaman penyelenggara ataupun pelaksana layanan terhadap konsep dan ketentuan standar pelayanan masih kurang optimal. Seperti contohnya yang kerap terjadi adalah kekeliruan antara standar pelayanan dengan SOP. Nah, sebenarnya apa sih bedanya standar pelayanan dan SOP? Yang pertama, pasti perbedaan dasar hukumnya. Kemudian dari aspek penggunaan, standar pelayanan merupakan tolak ukur pemberian layanan ke masyarakat. Jadi, apa yang masyarakat perlu ketahui ketika mau mengajukan permohonan layanan, maka menggunakan standar pelayanan. Sedangkan SOP digunakan sebagai panduan internal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam sebuah kegiatan. Sehingga ruang lingkup pemanfaatan SOP adalah internal pegawai, sedangkan ruang lingkup standar pelayanan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan internal. Perbedaan berikutnya yaitu komponen substansi yang dibuat. Standar pelayanan diatur jelas dalam undang-undang memuat 14 komponen yang terbagi dalam dua kategori, yaitu service delivery dan manufacturing. Kita akan bahas ini berikutnya ya. Sedangkan SOP mencangkup 11 komponen yang perlu dipahami internal pegawai dalam menjalankan sebuah prosedur tugas. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen standar pelayanan. Kategori yang pertama yaitu service delivery atau singkatnya yaitu komponen yang terkait proses penyampaian pelayanan. Ada 6 komponen di dalamnya dan keseluruhannya ini wajib disampaikan ke masyarakat. 6 komponen ini yaitu persyaratan, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif output produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sebagai tambahan informasi, semua layanan di Bea Cukai ini tidak dipungut biaya layanan ya. Dari ilustrasi di awal video, terdapat pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan izin tempat sebagai kawasan berikat. Nah, dengan adanya standar pelayanan yang telah dipublikasikan, maka pengguna jasa tersebut akhirnya mengetahui untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan, seperti permohonan izin penyelenggara, surat rekomendasi izin penyelenggara, nomor induk berusaha, dan lainnya.
Pengguna jasa tersebut juga dapat mengetahui bahwa untuk mengajukan permohonan menggunakan portal INSW sampai dengan perkiraan waktu selesainya hingga menerima output akhir berupa surat keputusan persetujuan izin pengusaha kawasan berikat jika seluruh proses dan tahapannya telah selesai dan sesuai. Semua informasi ini dapat ditemukan di standar pelayanan. Informasi seperti ini memudahkan masyarakat untuk memahami, bukan? Selanjutnya, kategori manufacturing atau komponen yang terkait proses pengelolaan pelayanan internal seperti dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelayanan. Komponen ini harus ada tapi tidak wajib dipublikasikan ke masyarakat karena digunakan dalam satu standar pengelolaan internal. Selain standar pelayanan, penyelenggara juga wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Apalagi ini? Maklumat pelayanan adalah pernyataan janji dan kesanggupan penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan tadi, dengan upaya perbaikan terus-menerus dan kesediaan menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar. Yuk simak berikut contoh pernyataan dalam maklumat pelayanan yang wajib disusun, ditetapkan, dan dipublikasikan penyelenggara layanan. Nah, jadi sudah mengetahui kan apa itu standar pelayanan? Yuk ikuti mini quiz berikut ini sebelum kita lanjut ke standar pelayanan di Bea Cukai. Microlearning series ini merupakan bagian dari gerakan sadar standar pelayanan publik Aceh atau Gersik Aceh. Teori Monggunase.